Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom alaikum. Berkat Tuhan beserta dengan panjenengan semua. Malam hari ini kita sampai pada hukum yang keenam. Hukum yang keenam. Jangan membunuh. Mari kita berdoa lebih dulu. Ya Tuhan, kami akan merenungkan sabda-Mu yang kudus dengan satu tema, jangan membunuh. Karena itu Bapa, kiranya roh Tuhan berkenan untuk terus menjamah kami supaya kami bisa memahami apa sebenarnya pembunuhan itu. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Kita angkat dulu satu pujian, kita segarkan perjumpaan kita di malam minggu ini dengan NKB 73. Bait pertama dan kedua. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh dan akan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Tolongnya yang benar dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau harimu cemar, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan sabda yang keenam ini dengan sederhana. Jangan membunuh. Tuhan Yesus bersabda kepada kita, kamu sudah mendengar hukum, jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, dia harus dibunuh. Siapa yang marah, dia harus dihukum. Jadi saudara, apa artinya di sini? Saya ingin mengatakan kepada saudara, kenapa Tuhan memberikan hukum ini jangan membunuh? Saudara-saudara, yang pertama-tama kita terima dari Tuhan bahwa Tuhan merancang indah hidup kita. Tuhan tidak pernah merancang celaka terhadap hidup kita, tapi Tuhan merancang selamat, damai, sejahtera terhadap hidup
kita. Karena itulah pujian kita tadi mengatakan kepada kasih besar, kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kasih Tuhan itu kasih yang menghidupkan, yang menyelamatkan. Jadi saudara-saudara, jelas bagi kita bahwa Tuhan itu menghendaki selamat, menghendaki hidup, menghendaki aman damai. Tidak pernah Tuhan menghendaki celaka. Karena itulah maka kita tidak boleh mencelakakan orang lain. Kita tidak boleh merancang jahat terhadap orang lain. Kita tidak boleh merancang mati terhadap orang lain. Jelas di situ. Karena kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tidak pernah merancang mati hidup kita. Nah ini saudara, kalau kita ini pasti merancang indah hidup kita, maka itu juga yang harus kita lakukan untuk sesama kita. Apa yang kamu inginkan orang lain berbuat kepadamu, berbuatlah juga itu kepadanya. Jadi kalau kita menghendaki orang lain itu mengasihi kita, menolong kita, menjaga kita, maka kita juga harus mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain, menolong orang lain, dan menuntun orang lain. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada kita, jangan membunuh. Yang kedua, hak hidup itu ada pada Tuhan. Kenapa begitu? Karena ketika Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, ibaratnya diemplek-emplek, dibentuk menjadi patung, nggak bernyawa, nggak bisa apa-apa. Tetapi begitu dihembusi napas hidup oleh Tuhan, disebul oleh Tuhan dengan napas hidupnya, maka tubuh yang dari debu tanah ini menjadi hidup dan bergerak-gerak. Itu artinya hidup manusia itu milik Tuhan. Jadi yang pertama tadi, Tuhan tidak pernah merancang mati manusia, tapi Tuhan merancang selamat, Tuhan merancang indah, Tuhan tidak pernah merancang celaka, tapi merancang damai sejahtera. Maka kita tahu kenapa begitu, kenapa Tuhan merancang indah, karena Tuhan itu hidup dan memberikan hidup itu kepada manusia. Nah kalau Tuhan itu memberikan hidup kepada manusia, kenapa mesti Tuhan merancang mati? Enggak ada, pasti Tuhan merancang indah hidup kita, karena Tuhan yang menghidupkan. Nah karena hak hidup itu pada Tuhan, maka tidak boleh kita ini membunuh. Jadi kalau ada Tuhan yang menghalalkan untuk membunuh orang lain, maka jangan sembah dia. Saya mengatakan kepada saudara, kalau ada Tuhan dalam tanda petik itu menghalalkan seseorang untuk membunuh orang lain, jangan sembah dia. Kenapa? Karena dia pasti bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, pasti menghendaki orang lain selamat. Karena apa? Karena orang lain itu juga diciptakan oleh Tuhan, hak hidupnya ada pada Tuhan. Nah inilah, karena itu tidak boleh kita merancang membunuh sesama kita. Kalau kita merancang membunuh sesama kita, berarti kita mengambil hak Tuhan. Wong Tuhan saja memberikan hidup, lah kok kita mematikan? Nah, Allah manapun tidak pernah merancang jahat, tidak pernah merancang celaka, tidak pernah merancang mati terhadap manusia. Karena itulah kita harus merancang hidup, merancang indah, merancang sejahtera. Dan Tuhan melindungi itu. Ya. Yang ketiga, dengan hukum jangan membunuh, apa yang dikatakan? Kasihilah sesamamu dengan sepenuh hati. Jangan dendam, jangan marah. Dendam, marah itu awal pembunuhan. Ya. Karena itulah maka kita harus merancang indah. Saudara-saudara, inilah kenyataannya
bahwa banyak orang yang ingin mengambil hak hidup dari Tuhan dengan membunuh sesamanya. Banyak pembunuhan karena dia tidak sadar, Pak. Nah, karena itu kita jangan menyimpan dendam. Kita harus bisa mengampuni. Ya, sekali lagi, jangan membunuh berarti kita diminta untuk mengampuni. Ya, mengampuni, sekali lagi, mengampuni itu berarti mengasihi dengan sepenuh hati. Kalau kita bisa mengampuni, mengasihi dengan sepenuh hati, luar biasa hidup saudara. Saudara akan bahagia, saudara akan sejahtera. Dan ingat, orang yang senangnya merancang jahat, punya dendam dengan orang lain, pasti tidak diberkati oleh Tuhan. Itu pasti. Ya. Karena itulah maka pada malam hari ini, mari kita jangan merancang jahat, jangan membunuh orang lain. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara, kenapa kita dilarang untuk membunuh, dilarang untuk marah? Supaya kita sehat. Loh, kenapa? Tuhan katakan kepada kita, hati yang gembira adalah obat. Jadi jelas, kalau hati kita penuh dengan dendam, penuh dengan kemarahan, dan merancang jahat terhadap orang lain, maka sebenarnya kita tidak sedang dalam kondisi yang sehat. Kita sendiri merancang jahat terhadap diri kita. Ya. Jadi kalau kita merancang jahat, kita dendam terhadap sesama kita, berarti kita juga sedang merancang sakit hidup kita. Saya pernah mendengarkan ceramah dari dokter Jepang di televisi Metro TV di pagi bab kesehatan itu. Orang yang marah, orang yang dendam, itu tensinya, detak jantungnya meningkat tajam, dan jika tidak kuat maka bisa stroke atau bisa mati mendadak. Dan sekaligus orang yang dendam, yang marah itu sedang menutup berkat yang dari Tuhan untuk dirinya. Nah, inilah saudara, saya yakin saudara tidak ingin berkat Tuhan tertutup untuk saudara, tetapi terus tercurah dari atas. Karena itulah maka mari kita tetap mengasihi sesama kita. Jadi jangan membunuh, intinya kasihlah sesamamu dengan sepenuh hati dan rancanglah indah hidup sesamamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau telah merancang indah hidup kami, demikian juga kami akan merancang indah hidup saudara-saudara kami. Dan Engkau sudah memberikan berkat yang luar biasa kepada kami, maka kami juga akan terus berbagi berkat dengan sama kami, supaya juga saudara kami merasakan berkat-Mu yang luar biasa. Di malam minggu ini Tuhan, kami siapkan hati, jiwa, dan roh kami untuk kami bisa menjadi saluran berkat, dan besok pagi kami bisa beribadah dengan sukacita. Sepenuhnya dalam segala kelemahan kami mohon ampun kepada Bapa. Dan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan NKB 73 bait yang ketiga. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasih-Nya. Ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suaranya merdu.
tidak terhingga dan ajaib benar kasih besar. Kiranya damai sejahtera Kristus Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Kudus menyertai saudara sampai akhirnya. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu besok pagi dalam ibadah Minggu di Perjamuan Kudus. Terima kasih untuk saudara yang telah like dan saudara yang telah memberikan subscribe. Meningkat tajam saudara. Terima kasih untuk peran serta karena saudara sudah menyebarkan ini kepada seluruh dunia. Tuhan memberkati. Amin.